video ini, saya akan mengajakmu untuk menghadapi sebuah persoalan dilematis tentang moralitas. Kita akan bermain-main dengan beberapa pertanyaan filosofis dari trolley problem yang klasik. Ini akan memaksa kamu berpikir untuk mendefinisikan kembali moralitas dari perspektif yang berbeda, mencari mana nilai moral yang lebih baik, atau mungkinkah justru yang lebih baik itu hanya tipuan belaka? Mari kita mulai. Bayangkan, pada suatu hari, kamu berada dalam sebuah situasi genting. Kamu berada dalam ruang kemudi kereta yang sedang bergerak kencang. Di depanmu, kamu melihat ada 5 orang yang terikat di rel dan tidak bisa bergerak. Jika kereta menabrak orang tersebut, kamu tahu, kelimanya pasti akan meninggal dunia. Kabar baiknya, di depanmu, terdapat cabang perlintasan yang dapat membuat kereta berbelok hanya dengan menarik tuas yang ada di ruang kemudi tersebut. Tapi masalahnya, saat kamu menatap ke arah lintasan tersebut, ternyata di sana ada satu orang lain yang juga terikat di rel. Kamu tidak tahu cara menghentikan kereta. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Jika kamu membiarkan kereta pada posisinya, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Jika kamu memutuskan untuk berbelok, maka kereta akan menabrak 1 orang. Kita anggap tak ada kemungkinan lain, tetap lurus berarti 5 koid, berbelok berarti 1 koid. Sekarang keputusan berada di tanganmu. Diam dan tetap membiarkan kereta berjalan lurus atau menarik tuas untuk membuat kereta berbelok. Apa yang akan kamu lakukan? Belok. 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 Lurus. Belok. Kalau dibandingin 5 atau 1, pastinya Lebih pilih 1 orang daripada 5 orang. Akan berbelok. Jawabanmu barangkali sama dengan orang lain pada umumnya. Dari survei yang dilakukan, 90% orang menjawab mereka akan membuat kereta berbelok, sehingga hanya akan ada 1 orang yang terbunuh, daripada 5 orang yang terbunuh saat kereta tetap berjalan lurus. Prinsip moralnya sederhana, lebih baik menyelamatkan 5 orang daripada hanya 1 orang. Apakah pikiranmu sama? Apakah merelakan 1 orang terbunuh demi menyelamatkan 5 orang yang lainnya adalah pilihan moral yang lebih baik? Sekarang mari kita ubah skenarionya. Sebuah kereta bergerak cepat menuju 5 orang yang terikat di rel. Kali ini hanya ada 1 lintasan rel saja, tanpa cabang perlintasan. Di skenario ini, kamu tidak di dalam kereta, melainkan berada di atas sebuah jembatan yang berada di atas rel kereta. Di depanmu, entah dari mana dan entah siapa, ada seseorang yang bertubuh sangat besar. Saat melihat kereta meluncur, kamu tahu, jika kamu mendorong orang bertubuh besar itu, maka bobotnya dapat menghentikan kereta sehingga 5 orang yang berada di ujung rel akan selamat. Tentulah orang bertubuh besar itu yang akan meninggal dunia. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, tidak mendorongnya, maka 5 orang akan terbunuh. Sekali lagi, kita anggap tak ada kemungkinan lain. Tidak melakukan apa-apa berarti 5 orang meninggal dunia. Mendorong orang yang berada di depanmu berarti hanya 1 yang meninggal dunia. Sekarang keputusan berada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? sama. Lebih baik menyelamatkan 5 nyawa. Jadi aku dorong. Tidak. Tidak didorong. Tidak. Enggak. Enggak mau dorong. Tidak. Jawabanmu mungkin juga sama dengan orang lain pada umumnya. Kali ini berkebalikan dari yang sebelumnya. Pada skenario kedua ini, 90% orang akan memilih untuk tidak mendorong, sehingga berakibat 5 orang meninggal dunia karena tertabrak kereta. Coba ingat-ingat lagi. Padahal, baru beberapa menit yang lalu, kamu memberikan sebuah alasan lebih baik mengorbankan 1 orang daripada 5 orang. Tapi sekarang, kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, ternyata tidak melakukannya. Ada banyak alasan yang diberikan. Yang paling banyak adalah karena pada skenario kedua ini terjadi perbuatan aktif, yaitu mendorong orang. Tapi mereka lupa, termasuk kamu juga yang mungkin lupa, jika menarik tuas untuk membelokkan kereta juga merupakan perbuatan aktif. Dari sinilah moralitas menjadi sebuah dilema.
memperkenalkan Philip Pafut. Kembali ke tahun 1967 silam, Foot mengajukan sebuah eksperimen yang kemudian dikenal sebagai trolley problem. Eksperimental dari pertanyaan yang baru saja kita mainkan, yang telah diadaptasi untuk memahami konteks moral dalam berbagai kondisi seperti perang, penyiksaan, drone, aborsi, dan eutanasia. Studi ini kemudian menjadi semakin penting saat perkembangan artificial intelligence, machine learning, di mana mesin diberikan kontrol untuk mengambil keputusan mana yang lebih bermoral pada berbagai kondisi yang terjadi. The trolley problem membuat kita berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari sebuah pilihan. Apakah itu dibuat berdasarkan nilai moral tertentu atau lebih kepada hasil akhirnya, dan bagaimana kita mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mengorbankan yang lebih sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak adalah sesuatu yang lebih bermoral atau hanya sebuah pembenaran belaka? Kita mungkin sering mendengarkannya, bahkan sepanjang hidup kita, pelajaran moral seperti ini kerap masuk sebagai sebuah doktrin bahwa memang harus selalu ada yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Maka tak heran jika kemudian moral sering digunakan sebagai alat oleh penguasa dan segelintir orang untuk membenarkan perang, memberangus etnis tertentu, genocide, diskriminasi minoritas, pengerusakan lingkungan, industrialisasi, dan lain sebagainya, hanya dengan alasan demi perdamaian dunia, demi kepentingan umum, demi kelompok yang lebih besar, demi masa depan yang lebih cerah, atau karena 90% orang berpikir demikian. Tak mengapa mengorbankan yang sedikit untuk yang lebih besar, lantas semua itu seolah menjadi benar dan lebih bermoral. Sekarang mari kita hapus tentang apa yang sudah kita yakini dari moralitas. Jangan-jangan apa yang kita pahami selama ini tentang moral justru sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu atau bahkan diri kita sendiri untuk menyakiti orang lain. Apakah mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak adalah pilihan yang lebih baik? Apakah hanya karena kita merasa itu tidak dilakukan oleh tangan kita sendiri, lantas kita boleh menyetujuinya atau membiarkan itu terjadi? Kita dapat menggunakan trolley problem untuk bertanya mengenai persoalan moralitas dari hal-hal seperti: apakah mengorbankan tumbuh kembang anak kita saat ini dengan alasan pekerjaan demi masa depannya, sehingga anak kita lantas jadi anak pembantu, merupakan pilihan moral yang lebih baik atau hanya pembenaran semata dari orang tua yang egois? Apakah diskriminasi dan stigmatisasi kelompok minoritas oleh kaum mayoritas atau yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa dengan alasan demi kepentingan umum atau kepentingan mayoritas dapat dibenarkan? Apakah perang terhadap sekelompok orang, etnis tertentu, oknum yang dicap pembuat onar, dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya demi alasan kedamaian dan ketertiban dunia, merupakan pilihan yang lebih bermoral? Dalam konteks berpikir mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak, mungkin itu jadi pilihan yang lebih bermoral. Tapi coba bayangkan jika kamu berada di sisi yang berbeda. Kamu adalah si anak, bukan sang orang tua. Kamu adalah minoritas, bukan yang mayoritas. Kamu adalah korban, bukan pemenang perang. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu masih berpikir jika itu jadi pilihan yang lebih bermoral? Dari sinilah kita diberitahu bahwa moralitas memang terlalu sering jadi alat pembenaran saat kita berada di posisi yang diuntungkan atau yang memiliki kepentingan, bukan? Sebab pada akhirnya, moralitas ternyata hanyalah soal egoisme manusia dengan kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Saya akan membuktikannya. Mari kita kembali kepada kegentingan di rel kereta api. Kita kembali lagi ke skenario pertama. 5 orang terikat di rel yang pertama, dan 1 orang terikat di rel yang kedua. Sebuah kereta bergerak dengan sangat kencang. Kamu berada di dalamnya. Kamu adalah orang yang memegang kendali. Jika kamu membiarkan kereta berjalan lurus, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Sementara kamu memiliki opsi untuk menarik tuas dan membuat kereta berbelok untuk hanya membunuh 1 orang. Tapi kali ini, 1 orang yang ada di rel kedua ternyata adalah salah satu anggota keluargamu. Keputusan berada di tanganmu.
Siapa yang akan kamu selamatkan? Saya, Rianto Astono. Uh-oh, Nicholas. This train is going to crash into these 5 people. Should we move the train to go this way, or should we let it go that way? Which way should the train go?